Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa akhiral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali seperti sedia kala kita bisa kumpul bersama di Zoom Asyifa ini untuk talim mempelajari syariat Allah. Karena kita takwa saja yang mantap ya, yakin saja, iman saja itu tidak cukup untuk akan bisa selamat di akhirat kelak ya, tapi membutuhkan ibadah ta'abudi ya. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oleh karena itu kalau keyakinan kita sudah benar, syahadat kita sudah benar, akidah kita sudah benar, ya, tauhid kita sudah tidak ada masalah, maka kita butuh ya memerlukan ibadah yang benar. Jadi jangan sampai kita sudah imannya memuncak, ya, sholat malamnya, sedekahnya, infaknya sudah, tapi kita tidak mempunyai ilmu untuk beribadah. Akhirnya apa? Ibadah semua yang dikerjakan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak diterima akan sia-sia nanti di akhirat. Oleh karena itu di samping kita belajar tauhid dengan tauhid yang benar, pada ibadah, ya, tata cara ibadah yaitu belajar fikih, juga fikih yang benar. Ya. Tuntunan hadis-hadis benar. Ya. Jadi oleh karena itulah di sini dipilihkan fikihnya adalah Said Sabiq, paling tidak itu minimal yang kita ketahui. Kalau kita bisa mengetahui fikih yang lebih tinggi, lebih dalam, monggo silahkan. Ya, tidak apa-apa. Dan nanti insya Allah di dalam fikih kalau ada perbedaan, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, boleh saja berbeda pendapat satu sama lain. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa kita senantiasa mengawali dengan membaca Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim itu hari ini yang dibaca adalah Suratul Baqarah, surat yang nomor 2 ayatnya 254 sampai 257. Ya. Nanti kalau sempat saya sampaikan, saya terangkan. Kalau tidak karena waktunya, maka akan saya berikan secara global saja, garis besar, kemudian saya masukkan materi. Sebenarnya saya akan menjelaskan, sampaikan dengan tanda-tanda husnul khotimah itu banyak sebenarnya ya. Ya, tidak hanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak lebih dari itu.
Nah, hanya saja yang kita ketahui sedikit saja, ya. Kita sedikit saja. Nanti saya akan bacakan ya di kitab Ensiklopedia Salat jilid yang ketiga, ya. Halaman 319, nanti saya sampai terakhir itu tentang tanda-tanda husnul khotimah. Kalau mungkin sampai, kalau tidak ya lain kali atau kali lain bisa saya bacakan, atau besok khusus nanti judulnya saya awali aja tanda-tanda husnul khotimah. Jadi supaya kita tidak terlalu banyak cabangnya. Baiklah, ya seperti biasanya kita langsung awali membaca Al-Quran. Yang membaca siapa? Bu Elis, Pak Ustaz. Ya, Ibu, Bu Elis, monggo saya persilakan membaca Al-Quran. Ya, di sini kenapa saya tidak menerima rekaman nih? Karena kita itu ingin berlatih, berlatih berani menyampaikan, membaca di hadapan, didengarkan oleh orang banyak, sehingga barangkali nanti kalau masih ada sesuatu yang perlu dibetulkan, maka mungkin dari ustadz-ustadz kita mengingatkan tatkala kajian-kajiannya, taksin-taksinnya itu mungkin di saat membaca ayat ini masih kurang sekian, begitu maksud saya seperti itu. Jadi setiap kali baca ayat Al-Quran itu bukan apa-apa, bukan supaya prakteknya setelah kita belajar secara teori benar, maka prakteknya juga benar. Kalau belum benar, maka tolong Bapak Ustadz yang mengajarkan dibetulkan mana yang masih perlu disempurnakan. Inilah tujuan saya senantiasa membukanya dengan ayat-ayat Al-Quran dan dibaca. Maka dari itu saya sangat berharap kalau tidak ada halangan, para Bapak Ustadz kita ini ya mendengarkan, ya nanti khususnya tatkala Al-Quran dibaca. Itulah hasil tanaman kita yang menanam kepada murid-murid kita ini hasil membaca Al-Qur'annya, ya seperti itu, supaya mereka itu menjadi lebih berani, lebih yakin, lebih pede, percaya diri tatkala membaca Al-Qur'an. Diingatkan, jadi nanti misalnya saya sekarang anjurkan membaca ayat kursi sampai 2 ayat berikutnya, itu nanti di dalam membaca itu ada yang mana yang salah atau mana yang kurang sempurna, maka mohon untuk mungkin pertemuan berikutnya pada saat tahsin membaca Al-Quran, meskipun ini mungkin sebelumnya melanjutkan membaca surat Yasin, karena 2 ayat itu dibetulkan aja ayat-ayat yang dibaca pada saat itu, diingatkan, oh ini kurang ini, oh ini terlalu panjang, ini kurang panjang, dan seterusnya. Ya seperti biasanya. Nah kalau memang materinya hanya itu yang pada saat itu, saya pikir kok kurang begitu mandes gitu ya. Kalau gitu ada bacaan yang lain, kemudian ustadznya sempat mengoreksi, yang pertama dia itu merasa diperhatikan dengan ustadznya. Ya, saya pikir kalau pagi-pagi ini tidak terlalu sibuk lah, meskipun mungkin tanggapannya banyak, karena ustadz itu kalau tanggapannya banyak, ya mungkin tidak sempat. Meskipun itu masih sempat, saya pikir untuk menemani, mendampingi ya jamaah kita supaya jamaah ini menjadi lebih sungguh-sungguh lagi untuk belajar Al-Quran. Saya kira begitu. Monggo Ibu Elis untuk membaca Al-Qurannya ya. Dan saya sekali lagi mohon kepada para ustadz yang hadir pada hari ini diperhatikan betul salahnya di mana atau kurang sempurnanya di mana, nanti diperbaiki supaya menjadi betul-betul lebih baik. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la
بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Iya. Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 254 sampai 257. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli. Tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya
tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang dihadapkan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi, maha besar. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya pada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, dan mereka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Sadaqallahul azim. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Bu Elis ya. Atur nuwun, Sudah Ustaz. baca bagus sekali. Jadi kita tahu perkembangan bacanya sudah sangat luar biasa sekali. Berarti apa yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita memang ada hasilnya. Hasilnya memang dipraktekkan, setelah itu berlatih membaca. Jadi berani membaca di sini yang mendengarkan tidak 1-2 orang, yang mendengarkan banyak orang dan tidak satu daerah ya, meliputi sudah ada yang dari Kalimantan, mungkin ada dari Sumatera, ada yang dari Bali begitu ya, ada yang dari tempat yang lain. Ya, alhamdulillah ibu-ibu atau bapak-bapak yang ditugasi membaca, kemarin Pak Andi yang membaca ya sudah dengan baca yang sangat luar biasa sekali. Ya, tentunya kalau masalah penyempurnaan itu ya sambil jalan. Baiklah, jadi di ayat-ayat yang kita baca ini Allah menjarakan kepada kita yang di 254 itu supaya kita itu bersiap-siap ya. Allah Ta'ala mengatakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini kalau tidak orang beriman tidak dipanggil sama Allah Ta'ala. Dan orang beriman itu ada perintah. Apa perintahnya? Anfiqu mimma razaqnakum ya. Infakanlah, belanjakanlah ya di jalan Allah mimma sebagian saja dari apa-apa yang razaqnakum kami rezekikan, kami anugerahkan kepada kalian. Sebagian saja. Kita punya uang ya 100 juta ya, itu hanya 2,5% saja ya. Paling berapa 2,5% dari 100 juta kita bisa menghitung sendiri. Oleh karena itulah gak banyak sebenarnya, sisanya masih banyak 97,5% yang kita miliki. Namun setan tersebut yaitu di ayat yang ke 268 tadi yaitu kumul faqra, menakut-nakuti kemiskinan. Jadi kalau ada orang mau infak ya mesti diduding ya, kakehan kamu. Padahal kita lihat di rumah kita ya, samping kiri mobil kita, samping kanan juga masih ada mobil yang baru yang lain lagi. Rumah kita sudah bertingkat-tingkat gitu, tidak hanya satu. Loh kok masih iman? Itulah setan berhasil ya, untuk menakut-nakuti kita. Yaitu kumul faqra, menakut-nakuti kita kemiskinan. Nah, orang yang tidak takut ya orang sakti. Tidak takut ya sudah, ya tidak apa-apa. Karena semua itu adalah pada kita serahkan kepada Allah. Namun bagaimana? Paling susah itu untuk menginfakkan harta ini. Kita nunggu katakan pensiun itu 1 bulan itu pun juga pas-pasan sekian. Loh kok dikeluarkan? Kalau kita tidak betul-betul ada iman yang di dalam dada kita, tidak akan bisa. Maka Allah Ta'ala gak salah memanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum